Banyak banget orang di luar sana yang dia tidak ingat dengan Tuhannya, dia sombong, etikanya nggak ada, nggak pernah mikirin orang lain, nggak peka. Tapi hidupnya dimudahkan, diberikan kelancaran, rezeki, punya teman yang banyak, semua orang senang sama dia. Kenapa kayak gitu? Cek. Oke, gue mau bahas masalah yang dulunya itu selalu jadi pikiran buat gue. Entah kenapa menjadi suatu hal yang terngiang-ngiang terus di pikiran dan kepala gue. Hal sederhana, simple aja. Tapi kayaknya banyak orang yang ngerasain di luar sana, termasuk gue. Ya lo mau jujur dalam diri lo, dalam hati lo, boleh, kalau enggak juga gak apa-apa. Tapi gue ngerasain itu. Tahu gak apa? Dulu gue sering banget berpikir ini ya. Sering banget. Kenapa sih banyak banget orang di luar sana yang dia tidak ingat dengan Tuhannya, dia sombong, etikanya gak ada, gak pernah mikirin orang lain, gak peka. Semuanya lah hal yang negatif yang ada dalam dirinya, karakternya dia. Tapi hidupnya dimudahkan, diberikan kelancaran, rezeki, punya teman yang banyak, semua orang senang sama dia. Kenapa kayak gitu? Sedangkan lo yang udah ibaratnya ya, lo udah ngerasa oke lah, gue bukan orang yang mau sok suci gitu. Maksudnya lo udah ngerasa gue udah beribadah, gue udah ngelakuin hal baik, gue udah bersedekah, gue udah hormat sama orang tua, gue udah apapun itu, hal-hal yang baik gue udah jalanin semuanya. Tapi diberikan kesulitan terus, berat banget. Ngejalanin apapun ada aja hambatannya, bertubi-tubi masalahnya, A, B, C, dang, dadar, dateng terus bertubi-tubi. Kenapa sih kayak gitu? Mikir gak sih? Pernah mikir kayak gitu kan? Atau lu semua pernah ada di posisi yang kayak gitu? Itu dulu ya, gue berpikir kayak gitu tuh saat-saat gue awal-awal drop lah ya. Dan awal-awal gue dulu ngebangun karir gue dulu. Ya udah lama ya, udah hampir 20 tahun kali ya. Waktu masih muda banget lah. Gue perhatikan kenapa sih banyak banget orang-orang, men, dia sesombong itu, men, sejahat itu, selicik itu caranya, seculas itu, mulutnya sekecap itu, manis banget, seuler itu sifatnya. Tapi banyak banget orang yang seneng sama dia. Iri, gue iri. Mungkin iya waktu itu manusia biasa gue, men, manusia biasa. Gue punya rasa, wah kenapa sih selalu membanding-bandingkan? Tuhan adil gak sih? Kenapa Tuhan kayak gini sih sama gue gitu loh? Kok gak adil banget sih? Giliran kita yang udah baik, sorry nih ya, sorry banget. Bukan gue mengkotak-kotakan. Tapi yang gue inget, yang gue tahu, yang ini dari pengalaman gue di lingkungan gue aja deh, lingkungan gue. Rata-rata orang yang ibadahnya rajin, ya teman-teman gue deh, lingkungan gue yang ibadahnya rajin, yang taat banget, rata-rata ya, tapi nggak semua, inget, nggak semua, kebanyakan yang ibadahnya rajin, semuanya yang minta sama Allah setiap hari, yang minta, yang berbuat baik banget, sopan anaknya, tahu? Hidupnya sederhana, sesederhana itu. Dia berjuang, bekerja, dia kesana kemari, gak kenal waktu. Semuanya sederhana, gak ada yang benar-benar kaya raya. Ini gak semua, ada juga temen gue yang taat banget ibadahnya, semuanya baik, tapi dia sukses juga. Tapi ada hal lain yang menghancurkan dia lah gitu ya. Selain masalah keluarga atau apa gitu. Nah, tapi rata-rata orang yang baik banget itu, kenapa sih? Lu pernah mikir kayak gitu gak sih?
di lingkungan lo. Sederhana banget. Misalkan kita ke lingkungan padat penduduk gitu ya. Wah, rame, masjidnya rame, dia beribadah segala macam, atau apapun lah agamanya ya. Orangnya baik, santun segala macam, sederhana banget hidupnya. Tapi kalau lu lihat orang-orang yang rata-rata nih, ya gue nggak mau ini ya, maksudnya ini yang ada di lingkungan gue sih seperti itu ya. Yang bener-bener wah, kerjaannya apa? Setiap malam ke klub, ceweknya gonta-ganti, semuanya dia bisa dapetin, seenaknya ngelakuin apapun seenaknya, lancar aja kerjaannya. Setiap ketemu ngomonginnya kerjaan. Gila, gue baru dapat proyek A, gue baru dapat proyek B, gue baru dapat ini, gue dapat baru kerjaan ini segala macam, gue dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Sedangkan teman-teman gue yang satu geng nih, satu kelompok yang luar biasa taatnya, baiknya, lo ada kerjaan gak buat gue? Dia menawarkan diri, apa aja deh, gue mau kok. Jadi supir gue juga mau, jadi apapun gue ngangkat-ngangkat barang lo, ayolah, gue mau. Apa yang salah? Sekarang apa yang salah? Menurut kalian di mana letak kesalahannya? Dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa seperti itu? Kalian ngerasain kayak gitu gak sih? Jujur sama gue, jangan bohong, jujur. Gue gak habis pikir sih, maksudnya wow, adil gak sih dunia ini? Adil gak sih? Sekeras apa sih gue harus bekerja? Apa kurang cukup yang gue lakukan? Itu yang dulu gue pikirkan. Kenapa harus kayak gini? Gue sama orang tua gue luar biasa. Gue menghormati banget orang tua gue. Gue takut sama orang tua gue. Sedangkan orang-orang yang tiba-tiba bisnisnya sukses nih, yang mereka adalah orang-orang yang sama orang tuanya juga gak deket men. Berantem. Tapi kerjaannya dapet, semuanya dapet. Tapi akhirnya gue semakin kesini, gue sadar, gue belajar, gue meresapi, gue minta petunjuk, gue tetap berdoa. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Oh, lama-kelamaan gue tahu. Ternyata pada saat itu, kalau gue diberikan hal yang sama seperti temen gue yang gue bilang tadi, uang yang banyak, kerjaan yang mudah, mungkin mental gue belum siap. Gue akan bisa lebih hancur daripada dia. Mungkin gue setiap hari ngabisin duit, berfoya-foya, ngamburin duit yang enggak. Jadi Tuhan itu adil. Saat lo lihat temen lo sukses banget, tapi dia tidak dekat sama Tuhannya, bermasalah sama keluarganya, dia jahat, dia sombong. Nah, di situ masalahnya. Dia kehilangan waktu untuk mengumpulkan pahala-pahala dan kebaikan-kebaikan di dunia ini yang dikasih waktu sama Tuhan untuk mengumpulkan itu. Semakin lama semakin berkuranglah kebaikan dalam dirinya dia. Dia semakin terbuai dengan apa yang diberikan Tuhan. Sedangkan lo yang tadinya susah, yang udah berdoa sepanjang malam, berbuat baik, lu semakin mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala itu, dan mental lu akan semakin kuat. Dan saat nanti waktunya tiba, lu menang men. Timbangan pahala lu lebih berat, timbangan kebaikan lu lebih berat. Tapi apa semua manusia bisa berpikir kayak gitu? Enggak. Mungkin iya kalau lu dengerin ceramah Ustadz A, Ustadz B, ya kayak gitu. Abis lagi dengerin nih, lo lagi dengerin ceramah, oh iya ya benar. Oh tunggu kuping gue, lo besok tuh tidur, merem, bangun pagi, dapat masalah lagi, pusing lupa tuh namanya sama ceramah tadi. Pasti kayak gitu. Kita manusia biasa, wajar kayak gitu. Tapi kalau gue menganalogikan diri gue itu seperti handphone yang butuh di charge. Begitu lo lowbat, di charge lagi. Kayak tadi. Misalkan nonton ceramah, oke, lo akan sadar, oh iya ya seperti itu. Tiba-tiba lo bangun, tidur, terus tiba-tiba lo besokannya bangun, lo dapet masalah lagi, lo lupa lagi. Gak masalah, berarti lo pada saat lo lupa, lo lowbat men. Lo harus dicas. Dicas dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan lagi. Dengan hal yang bisa memotivasi lo menjadi lebih baik,
Dan lu akhirnya terkontrol pikiran-pikiran lo. Dan lu harus tahu, lu pikir orang-orang yang diberikan kemudahan, harta yang banyak, itu adalah benar-benar anugerah buat dia? Tidak. Bisa jadi itu adalah ujian untuk orang-orang itu. Bisa gak dia bertanggung jawab dengan apa yang dimiliki sama dia? Bisa gak dia memegang itu? Bisa gak dia bertanggung jawab dengan hidupnya, dengan lisannya, dengan sikapnya, perbuatannya, semuanya? Bisa gak dia menjadi orang yang baik gitu loh? Lupa gak dia sama orang-orang yang terdekat dia? Lupa gak dia sama orang-orang yang udah ngebantu dia dari nol? Lupa gak dia sama orang-orang yang udah menemani dia dari dia susah? Itu ujian, men. Dan ada juga orang yang lulus dari ujian-ujian itu gitu loh. Walaupun dia sukses, tapi dia bisa memanage itu. Dia tetap dikasih kebaikan hati yang bersih sama Tuhan, sama Allah. Banyak. Tapi yang gue kenal di lingkungan gue, kebanyakan sih yang kayak gue bilang tadi, justru orang-orang yang baik adalah orang-orang yang berat untuk naik ke jenjang yang kehidupan yang lebih baik. Tapi percayalah, karena kenapa dia berat tadi? Karena Tuhan itu masih rindu sama dia. Tuhan masih ingin dia itu menangis, memohon, meminta, bermesraan dengan Tuhan, untuk terus memohon setiap harinya. Tuhan kenapa ini Tuhan? Ngadu, berkomunikasi terus dengan Tuhan. Tuhan berarti sayang sama lo, men. Itu aja yang harus lo percaya dan yakini. Tuhan tuh terlalu sayang sama lo. Makanya lo akhirnya diberikan terus ujian-ujian agar mental lo kuat dan agar lo bisa terus berkomunikasi. Dan Tuhan tahu timing yang pas di saat fondasi keimanan lo udah kuat, mungkin disitulah saatnya lo akan diberikan kebaikan-kebaikan sama Tuhan. Dan yang namanya iri, membanding-bandingkan, kenapa gue gak kayak dia ya, kenapa gue kayak gini, itu manusiawi. Lo gak usah munafik juga, lo gak boleh kayak gitu, itu lo gak boleh yang namanya membanding-bandingkan. Enggak, kalau gue pribadi sih gak ngelarang, wajar. Tapi setelah itu lo harus cepet tiba-tiba lo harus oke, kita udah punya jalannya masing-masing, kita udah punya rezekinya masing-masing, kita udah punya waktunya masing-masing. Jadi jangan cemas, jangan takut. Lu percaya sama Tuhan lu percaya setiap kebaikan yang lu tanam, lu harus percaya suatu saat lu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Gitu.